Monggo, Subhanallah. Baik, saya mute all dulu. unmute dulu, unmute. Ya, insya Allah khair, insya Allah. Ntar saya setting dulu. Ini spotlight for everyone. Baik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله عدد ما خلق الله في السماء، والحمد لله عدد ما خلق الله في الأرض، والحمد لله عدد ما بين ذلك، والحمد لله عدد ما هو خالق. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم حبيبنا المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. كما صليت وباركت ورحمت على خليلك ونبيك إمام الناس سيدنا إبراهيم وعلى آله في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kita bersyukur, subhanallah, dialah Allah yang mengatur kerajaan langit dan bumi serta sisinya. Dialah Allah yang memiliki kerajaan langit dan bumi serta seisinya. Ketika kita ucapkan Alhamdulillah dengan hati yang terdalam, subhanallah. Idealnya kita merasakan tumakninah, ketenangan batin. Dan insya Allah selalu kita gali, semakin kita gali ayat-ayat suci Al-Quranul Karim, semakin kita merasa ilmu kita jauh sekali. Semakin dalam ilmu itu. Salam dan salawat selalu kita junjungan pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu Wa Taala, ada pertanyaan essential question yang yang mungkin semua orang mempunyai jawaban yang sama. Mungkin, mungkin. Jadi ini ada pertanyaan yang sangat esensial dalam hidup kita. Mungkin, ini masih mungkin. Bisa jadi jawabannya itu sama. Masuk. Memang karena itu adalah hukum alam. Yaitu pertanyaannya, apakah Anda punya masalah? Jawabannya adalah pasti. Karena hukum alam menentukan Allah mengatakan, Alladzi khalaqal maut wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Memang hidup adalah ujian. Jadi ketika hidup itu adalah ujian, tentu hidup adalah masalah. Karena diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Ketika kita diuji oleh Allah Azza wa Jalla, semua tidak terkecuali. Yang membedakan antara satu dan yang lain bukan hanya bentuk ujiannya, tetapi rasa menghadapi ujiannya itu yang berbeda-beda. Oke. Selanjutnya pertanyaannya, apakah problematika hidup Anda berat atau ringan? Nah, itu berbeda-beda. Apakah problematika Anda banyak atau sedikit? Itu berbeda-beda. Ini pertanyaan yang sangat mendasar, yang saya sebut essential questionnya sangat mendasar sekali. Jawabannya umum. Ya, rata-rata, ya saya punya masalah berat Ustaz, saya punya masalah banyak Ustaz, saya punya masalah, waduh, dan seterusnya. Ini sebuah statement
Bahkan bukan hanya statement, bahkan keyakinan dirasakan. Pertanyaan selanjutnya, apakah Anda yakin Allah yang mencipta langit dan bumi serta seisinya? Oh, jawabannya ya pasti yakin. Tidak ada yang nggak yakin. Pertanyaan selanjutnya, apakah Anda yakin Allah itu maha baik yang mencipta langit dan bumi serta seisinya, yang mengatur kerajaan langit dan bumi serta seisinya, yang maha baik, maha sayang? Yakin tak? Iya yakin. Nah, terus kenapa Anda merasakan problematika Anda itu berat, banyak, dan susah? Kok bisa? Subhanallah. Ini eh, sebuah hal yang yang kita rasakan. Subhanallah. Baru kita mengerti bahwa mendekat kepada Allah itu dengan rasa. Inilah yang menentukan dalam menghadapi masalah-masalah berat atau ringan, kecil, sedikit, atau banyak. Subhanallah. Bagi mereka yang merasakan hidup ini berat dan banyak problematikanya, sesungguhnya orang itu jauh dari Allah Azza wa Jalla. Ya, dia berzikir, tapi dia tidak merasakan ma'ayatullah. Ya, dia berzikir, tapi tidak merasakan kebersamaan dengan Allah. Ya, dia berzikir, tapi tidak merasakan bahwa dia minta kepada Allah. Iya karena abudu, wa iya karena nasta'in. Subhanallah. Maka betapa banyak orang yang sholat, tapi tidak merasakan kenikmatan di dalam sholat. Maka jelas dia merasakan hidup itu adalah sempit. Problematikanya banyak. Dia merasakan seakan-akan dunia itu betul-betul beban. Masalahnya tidak selesai-selesai. Astagfirullahaladzim. Bukankah kebanyakan orang mengeluarkan statement bahwa masalah saya berat, masalah saya susah. Perlu diingat bahwa problematika selama kita di atas bumi memang itu berat kalau kita saat itu detik itu sedang jauh dari Allah Azza wa Jalla. Allah Akbar. Karena kalau kita lupa bahwa statement kita ucapkan iya karena abudu wa iya karena nasta'in. Kita lupa Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat Bismillah dengan nama Allah. Rasa ketidakberdayaan kita ya Allah. Rasa kebersamaan dengan Allah di waktu yang bersamaan. Rasa ketidakberdayaan diri kita. La haula wa la quwata illa billah. Maka tumbuhlah rasa meminta tolong kepada Allah. Subhanallah. Coba hitung Bapak Ibu. Ketika kita bangun tidur sampai sekarang, hitung berapa pekerjaan yang Anda kerjakan secara detail, amat sangat banyak. Dari bangun tidur, kemudian kita pegang pintu, kita masuk ke WC, subhanallah, keluar lagi, dan seterusnya, dan seterusnya. Kita mau wudhu, kita sentuh air, yang biasa mandi, ya mandilah dia, dan seterusnya. Adakah nama-nama Allah dalam gerakan kita? Ini sebuah pertanyaan. Adakah kita menyebut Bismillah? Saya megang HP, ya Allah, Bismillah. Subhanallah. Saya megang
barusan saya megang obat, karena saya harus minum obat. Iya Allah, Bismillah. Pegang air, Bismillah. Dengan nama Allah. Kalau perlu Bismillahnya bukan hanya di dalam hati, dikeluarkan. Sehingga kita waj'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah kami imam bagi orang-orang bertakwa. Maksudnya adalah kita menjadi suri tauladan. Di dalam rumah kita ada anak kita, ada istri kita, ada suami kita, ada cucu kita mungkin. Dia melihat, kakeknya atau neneknya atau bapaknya atau ibunya, dikit-dikit Bismillah, dikit-dikit Bismillah, dikit-dikit Bismillah, dikit-dikit Bismillah. Megang garpu Bismillah, ambil sendok Bismillah, megang piring Bismillah, mau makan Bismillah. Jadi rasa bersama Allah dan rasa meminta kekuatan dari Allah, itulah yang mengatakan, yang menumbuhkan, oh problematika hidup kita itu menjadi ringan. Gitu. Jadi kita tidak terbebani. Kita bukan orang ateis yang tidak percaya dengan Allah, tidak percaya dengan agama. Kita orang yang tunduk taat insya Allah. Kita tunduk taat sujud rukuk dan kepada Allah. Kita yakin di sana ada Allah. Tapi waktu yang bersamaan kita merasa punya masalah berat, masalah nggak selesai, masalah bla 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 bla. Itu di mana? Nah, kolerasinya antara kita yakin adanya Allah Azza wa Jal, Allah yang Maha mengatur. Disitulah rasa inilah yang menumbuhkan an-nafsul mutmainnah, rasa bersama Allah, rasa minta pertolongan kepada Allah. Subhanallah. Saat ini kita berbicara rahasia, ada 3 orang. Kita jangan kasih tahu siapa-siapa ini antara kita. Subhanallah. Ma yakunu min najwa thalatha illa huwa rabi'uhum. Wala khamsah illa huwa sadisuhum. Wala adna min dhalik. Wala akthar illa huwa ma'ahum aina makanu. Subhanallah. Ini redaksi surat 58 Al-Mujadilah atau yang mengatakan Mujadalah sama pada ayat yang ketujuh. Alam taro anna Allah ya'alamu ma fis samawati wa ma fil ard. Bukankah Anda tidak memperhatikan bahwa Allah Maha mengetahui semua yang ada di langit semua dan ada di bumi semua. Allah Maha tahu. Tidak ada pembicaraan rahasia antara 3 orang kecuali Allah yang keempatnya. Tidak ada pembicaraan rahasia antara 5 orang kecuali Allah yang keenamnya. Subhanallah. Atau kurang dari itu, atau lebih banyak dari itu, Allah selalu bersama mereka. Inilah rasa kebersamaan dengan Allah. Dimanapun mereka berada, Allah maha, 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 maha melihat. Subhanallah. Maka Bapak Ibu, ketika kita berzikir, bukan dengan lisan saja, bukan dengan pemahaman yang disebut dengan terjemahan, translation, tapi sesungguhnya berzikir adalah mengasah dan membersihkan jiwa kita. Rasa kebersamaan dengan Allah, rasa kita selalu minta pertolongan kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rasa, ya Allah, aku tidak berdaya tanpa Engkau, ya Allah, saya ini tidak ada apa, ya Allah. Disitulah kita merasakan kekuatan yang dahsyat dari Allah. Subhanallah. Kita diingatkan, apa engkau tidak memperhatikan Allah tahu yang di langit dan di bumi. Wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu.
وعنده مفاتح الغيب لا يعلم إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمة الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. Ini kemarin kita bahas ini. Tidak ada yang di langit dan di bumi. Pasti Allah maha, 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 maha tahu. Kunci-kunci rahasia. Sedahsyat apapun Allah maha tahu. Mafatihul ghaib namanya. Allah tahu. Terus bagaimana Anda mengatakan, ya saya punya masalah, saya punya ini, saya punya masalah berat. Saya sampai pun bukan masalah dengan orang lain. Kita kadang-kadang lupa problematika kita itu dari dalam diri kita sendiri. Bukankah Nabi Adam dan Hawa sebagai bapak ibu kita yang dihadapi problematika adalah dikeluarkan dari rahmat Allah, yaitu surga. Ketika dikeluarkan dari rahmat Allah ini masalah berat karena bermaksiat kepada Allah. Hukuman itu bermacam-macam. Tapi hukuman yang terberat adalah kita tidak sadar bahwa kita dihukum. Karena merasa baik-baik saja padahal tidak baik. Kalau saya sakit, saya ke dokter, kontrol, cek lab, darah diambil, urin diambil semua. Setiap bulan, cek, cek lagi. Setiap bulan, cek lagi, setiap bulan. Profesor Marco, kemarin ke Profesor Jose. So, yang berbahaya adalah ketika saya sakit, saya abaikan, sehat-sehat aja. Tentunya, bem, soalnya kena penyakit, ini berbahaya sekali udah. Hopeless. Aduh. Mudah bagi orang yang merasa sakit untuk dibawa ke rumah sakit. Sulit bagi orang yang merasa sehat padahal dia sakit. Terus kita ajak ke rumah sakit, susah. Dan itu lebih berbahaya. Problematika yang terberat adalah ketika kita jauh dari Allah. Ia hartanya banyak, tidak kekurangan, tapi jauh dari Al-Quran. Cara membaca Al-Quran. Dia tidak sadar bahwa hukuman yang terberat sedang dialaminya yaitu dia jauh dari Al-Quran. Saking sibuknya satu hari tidak baca Al-Quran. 2 hari tidak baca Al-Quran. 3 hari tidak baca Al-Quran. 4 hari tidak baca Al-Quran. 1 minggu tidak baca Al-Quran. 2 minggu tidak membaca Al-Quran. 1 bulan tidak baca Al-Quran. Itu hukuman yang terberat. Menunjukkan Allah. Anda jauhi dan Allah pun. Padahal Allah maha maha baik. Bahkan hal ini dianggap tidak masalah. Justru inilah masalahnya. Subhan. Anda harta lebih dari cukup. Tidak kelaparan. Tidak kekurangan sedikit pun. Tapi sedekahnya sangat sedikit. Allah Akbar. Dia menikmati hartanya. Dia makan lebih dari cukup. Ke restoran, bukan level restoran warteg, tapi restoran-restoran yang mahal. Mungkin selevel bintang 5, yang sekali minum teh mungkin sampai 50.000 ataupun di atas itu. Dan seterusnya. Tetapi sedekahnya hanya 50.000, hanya 100.000. Itu udah bagus daripada tidak sama sekali. Berarti dia ujian. Jadi bukan hanya membaca Al-Quran kesalahan individual vertikal, tapi kesalahan sosial horizontal pun dia hilang. Tidak ada kepedulian. Lihat lemari Anda. Bukan lemari pakaian Anda begitu banyak.
Di seberang sana, saudara-saudara kita para mu'alaf tidak punya pakaian. Saya ke suku anak, saya ngeliat anak kecil. Di situ ada kaos aksi peduli bangsa. Sudah lusuh, udah dikotor, dibalikin lagi, pakai yang balikin lagi. Agak bersih. Cuci di sungai. Rusuh, nggak ada lagi kaos. Hanya itu. Mereka mau sholat, tidak punya mukena, tidak punya sajadah, tidak punya sarung. Kita yang namanya mukena, sarung lebih dari satu, lebih dari dua. Bahkan sarung-sarung masih terbungkus dengan plastik dan kardusnya. Bukankah Tsumma alunna yawmaidzin 'anil na'im? Semua itu akan ada pertanggungjawaban. Itulah yang tanpa kita sadari. Kita sakit tapi merasa sehat. Maka sedekah, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Pada surat Taubat ayat 60. Innamas sadaqat diterjemahkan adalah zakat. Zakat itu membersihkan. Orang mengatakan membersihkan harta. Loh, kalau Anda orang yang baik-baik saja, Anda bukan koruptor, Anda punya harta dengan keringat sendiri, zakat itu yang dibersihkan apanya, bukan hartanya. Dibersihkan hati kita, jiwa kita dari kekikiran. Subhanallah. Masalahnya, kekikiran adalah penyakit. Ini yang kadang-kala kita lupa. Banyak orang sakit tapi merasa tidak sakit. Suatu malam, saya dibisikin, Pak Ustadz, saya mau bicara penting sekali. Iya Pak, tar ya. Habis selesai sholat, saya ditarik. Penting. Iya Pak, nantilah Mbak dia dulu. Ya, soal zikir dulu, Mbak dia, nanti kita ngomong. Tarik. Kemudian selesai, orang-orang udah bubaran, masjid kita ngobrol. Pak Ustadz ini penting sekali, penting sekali. Saya pusing ini. Kalaupun harus saya selesaikan dengan uang miliaran, saya bayar. Ini tidak terselesaikan dengan uang miliaran, Pak Ustadz. Oh ya, masalah apa, Pak? Dokter mengingatkan saya, ini bisa sudden death lah, bisa mati mendadak lah, dan bisa diprediksikan nggak lama lah. Saya bilang, Allahu Akbar, itu bukan masalah. Orang yang sehat saja dia pasti mati, orang sakit pasti mati, dan tidak ada hukum mengatakan orang sakit itu cepat matinya, orang sehat walafiat masih lama matinya, anak muda masih lama matinya, orang tua lebih cepat matinya. Enggak. Betapa banyak orang muda, anak bayi yang wafat, orang sehat tentunya wafat. Dia malah tersinggung. Ini masalah, Pak Ustaz. Pak, masalah berat. Itulah dosa dan tidak merasa berdosa. Sehingga ketika di dalam kubur, dia sudah dibalut dengan kain kafan, dalam kegelapan, dia bertanggung jawab atas semua perbuatannya di dunia. Itu problematika terberat, nggak ada lagi tandingannya karena tidak ada solusinya. Istighfar pun tidak ada manfaat. Anda menjerit ampun ya Allah tidak ada manfaatnya. Itu problematika. Selama kita bisa bernafas, kita banyak beristighfar. Rasakan kedekatan kita dengan Allah dan selalu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan selalu kita minta pertolongan pada Allah setiap saat. Selesai, Pak. Kita rasa dalam pelukan Allah. Kita merasakan dalam dekapan Allah. Wa huwa ma'akum aina kuntum. Dia selalu bersama kita. Apa yang terbesit di dalam pikiran dan hati kita, Allah maha 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 tahu. Tinggal curhat saja. Ya Allah, Engkau tahu apa yang aku rasakan. Ya Allah, Engkau tahu apa yang kami deritakan. Engkau lah yang arhamur rahimin. Rabbi anni massani durru wa anta arhamur rahimin.
Ya Tuhanku, aku terkena dan menderita penyakit, dan Engkau lah yang maha sayang di antara penyayang. Ini curhatan Nabi Ayub. La ilaha illa anta subhanak. Subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau yang patut disembah. Maha suci Engkau. Sungguh benar aku termasuk hamba-hamba Allah yang zalim. Sungguh benar aku termasuk hamba-hamba Allah yang berdosa. Subhanallah. Saya bilang itu. Ada lagi seorang ibu manggil saya. Nangis. Kenapa ibu menangis? Anak saya diprediksikan 3 bulan lagi meninggal dunia. Saya bilang selamat. Uh, Malah marah. Coba saya mau ketemu anak ibu. Ngobrol. Ini ngobrol di tanah suci. Karena umroh sama saya. Subhanallah. Saya bilang Anda selamat. Marah. Saya bilang saya kalau boleh milih. Hai Arifin. Anda milih A atau milih B? Apa itu? A. Kematian Anda diketahui kapan. B. Kematian Anda tidak diketahui kapan. Milih yang ketahuan atau yang tidak ketahuan. Saya pribadi milih yang ketahuan kalau boleh. Berandai-andai. Kok gitulah iya? Nah, ibu sudah diketahuan kata dokter. Ya, manusia bisa salah, bisa benar. Kan prediksi. Alhamdulillah 3 bulan. Berarti kita siap-siap sebelum berangkat. Yang terbesar itu bukan kematiannya. Yang terbesar itu kematian membawa dosa yang tidak bertauban. Jadi masalah terbesar dalam hidup kita adalah dosa. Subhanallah. Anda makan nasi dengan sambal aja, Alhamdulillah. Walaupun orang lain makan nasi pakai ini, namanya beli rumah, tidak ada masalah. Kita dikucilkan orang, dihina orang, dicaci maki orang, difitnah orang, dikhianati orang, dibohongi orang. Itu kan masalah. Bukankah ridho manusia tidak laku? Yang laku itu adalah ridho ya Allah Azza wa Jal. Dia punya nafsul mutmainnah. Orang yang menghina saya, orang memfitnah saya, orang mengkhianati saya, sesungguhnya dia menzolimi dirinya sendiri. Maka kalau kita dihina orang, dicaci maki orang, dikhianati orang, orang-orang yang menghina kita, dia sedang meludahi langit. Artinya apa? Kembali pada dirinya sendiri. Biarkanlah Allah yang menentukan, karena itu hukum Allah. Barang siapa yang berbuat baik, kebaikan itu balik lagi buat dirinya. Barang siapa yang buat buruk, keburukan itu balik lagi buat dirinya. Allah itu tidak pernah zalim kepada hambanya. Subhanallah. Betul kita punya masalah. Nabi pun punya masalah. Ayun nasi asyaddu bala'an. Wahai Rasulullah, golongan manusia mana yang paling banyak balanya ujiannya? Rasulullah bersabda, Al-Anbiya, sumal amsal fal amsal. Nabi, para nabi paling berat. Orang-orang setelahnya, orang-orang yang setelahnya, orang-orang yang setelahnya. Subhanallah. Kadangkala kita lupa, nabi manusia pilihan Allah, itu ujiannya jauh lebih berat daripada kita. Kita tidak ada masalah. Amat sangat kecil dibandingkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, subhanallah. Selalu saya katakan Bapak Ibu, kecil atau besar tergantung pembanding. Kalau pembandingnya Nabi, ya kita nggak ada apa-apanya. Subhanallah. Kita itu nggak, Nabi mau dibunuh. Anda pernah mau dibunuh? Oke, saya pernah mau dibunuh. Udah sering. Tapi Nabi lebih dari kali. Berapa orang yang mau bunuh dia? Ribuan. Perang Khandaq, bayangin. Ribuan. Ini kadang-kala kita lupa bahwa Rasulullah SAW mempunyai ujian yang amat sangat berat sekali. Tapi perlu diingat, mereka ini adalah alladzina an'amta alaihim. Dia punya ketenangan hati, ketenangan batin. An'amta yang kau berikan nikmat. Nikmat itulah an-nafsul mutmainnah. An'amta alaihim yang kau berikan nikmat, yaitu para nabi, al-anbiya.
as-siddiqin, wasyuhada, wassalihin, ini orang-orang yang mendapatkan nikmat an'amta alaih. Subhanallah. Ketika Nabi Musa dengan Harun menghadapi Fir'aun, ngomong yang lembut, yang baik ini kepada Fir'aun. Idhaba ila Fir'aun innahu tagha. Hai kalian berdua, berangkatlah ke Fir'aun. Sesungguhnya dia sudah melampaui batas. Faqula lahu qawlan layyina. Ngomong kepada Fir'aun dengan kata-kata yang lemah lembut, yang baik-baik saja. La'allahu yatadhakkar au yakhsha. Mudah-mudahan dia baru ingat, oh iya ya, sadar dan takut pada Allah. Ini kata-katanya. Jadi Nabi Musa itu menghadapi Fir'aun. Subhanallah. Dan manusiawi. Karena Fir'aun itu kejamnya luar biasa. Dia takut. Qala, keduanya mengatakan, Rabbana, ya Tuhan kami, innana nakhaf. Kita ini takut apa? Ayyufruta alaina. Au ayyatgha. Artinya apa? Ya Tuhan kami, Nabi Harun dan Musa, kami khawatir ya Allah. Dia ini bisa membunuh kita, menyiksa kita. Dia bisa melampaui batas terhadap kita. Bisa dicincang-cincang sama Fir'aun. Berarti ada kegelisahan, kegundahan. Berarti ini problem. Oh ya, ini problem. Tapi ini problem yang berat. Iya, problem yang berat. Tapi lihat redaksi selanjutnya. Ini surat Toha. Kata Allah Subhanahu wa taala, sudah jangan takut. Qala la takhafa. Kalian berdua jangan takut. Innani ma'akuma asma wa ara. Subhanallah. Kata Allah, aku bersama kamu berdua. Aku mendengar, aku tuh melihat, kata Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Bagaimana kita dalam keadaan sedih, khawatir, ingat kata-kata Allah. Allah bersama aku. Dan Allah maha mendengar dan maha mengetahui. Subhanallah. Rasakan ini. Problematika adalah garis kehidupan yang tidak mungkin kita keluar dari garis kehidupan. Problematika adalah keniscayaan. Bukan berarti kita berzikir menghilangkan problematika, tapi berzikir adalah bagaimana kita menghadapi problematika hidup dengan ketenangan jiwa. Level Nabi aja ada takut. Rabbana innana nakhafu an yafruta alaina. Ya Allah, kami takut ya Allah. Kata manusia. Ini redaksi Al-Quran. Tekstual, baca tekstual. Tidak usah ditafsirkan yang susah-susah. Teksnya begitu. Akhirnya Allah mengatakan, La takhafa. Bukankah itu juga diungkapkan ketika Nabi Muhammad SAW bersama Abu Bakar. Subhanallah. La takhafa wa la tahzan. Inna Allah mana. Jangan takut, jangan sedih. Allah bersama kita. Di dalam gua ketika bersembunyi dan dikejar-kejar ingin dibunuh oleh kaum Quraisy, kafir Quraisy. Astagfirullahaladzim. Dari sini ya Allah, sudahkah kita ketika berzikir rasa kebersamaan dengan Allah? Bukan tahu tapi rasa. Tidak ada yang tidak tahu Allah maha 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 baik. Allah maha maha mengatur segala urusannya. Allah maha melihat. Allah maha mengetahui isi hati kita yang terdalam. Tahu-tahu, sangat amat sangat tahu. Tapi kenapa kita mengatakan hidup itu jadi susah? Kita benci sama seorang. Keluarlah negatif thinking, berpikir negatif-negatif. Yang menzolimi diri Anda sendiri, kenapa pakai berpikir negatif? Wa ma rabbuka bidhallamin lil abid. Sekali-kali Tuhanmu tidak pernah zalim kepadamu. Allah maha 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 baik. Kalaupun Anda susah itu karena dosa. Saya melihat orang lain dengan negative thinking.
maunya gini. Pasti Anda tersiksa. Atau Anda melihat orang lain, kerenan juga saya. Apa sih itu orang? Anda tersiksa. Maunya dipuji, maunya disanjung, maunya diakui. Anda tersiksa. Ketika tersiksa itu berarti sakit. Ketika sakit itu harus berobat. Masalahnya dia tidak merasa sakit dan tidak akan berobat. Allahu Akbar. Kita memutuskan hubungan silaturahim. Itu dosa. Kita berpikir negatif pada orang itu. Kita dosa. Akhirnya dosa-dosa itu menyebabkan kita hidup susah. Dia lagi disebut namanya langsung marah. Kalau mau jalan lewat rumah depan rumahnya nggak mau. Apapun. Nyiksa, yang menyiksa diri Anda sendiri. Bisa jadi orang yang kita hina itu lebih baik daripada kita di mata Allah. Di mata Allah. Subhanallah. Janganlah menyiksa diri kita sendiri dengan dosa. Wa man yaksib isman fa innama yaksibu ala nafsi wa kana Allah aliman hakima. Surat An-Nisa 111, surat 4 ayat 111 itu 111. Barang siapa yang berbuat dosa, dia bikin susah dirinya sendiri. Maka kesusahan-kesusahan kita tanpa kita sadari itu karena dosa kita. Subhanallah. Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, mudah-mudahan ceramah yang singkat ini bermanfaat buat kita semua dan dekatkan diri kita terus, rasa kita dalam pelukan Allah, rasa kita bersama Allah, rasa kita dalam dekapan Allah, dan Allah setiap detik akan membantu kita asalkan kita komitmen dengan iya karena budu wa iya karena nasta'in. Wadu'uni pastajib lakum. Kalau Anda butuh apa-apa kata Allah, minta apa kepada aku, insya Allah aku akan kabulkan. Subhan. Mudah-mudahan singkat ini bisa menjadikan kita, keluarga kita, anak-anak kita, hamba Allah yang sangat kita cintai. Ya, jadi orang-orang kadang-kala lupa bahwa apapun Anda sakit. Kemarin itu yang curhat karena kena cancer. Subhan. Dokter mengatakan ini tidak alami. Subhan. Kebetulan yang curhat itu pasangan hidupnya sudah wafat karena cancer juga. Saya sedih ngeliatnya ya Allah. Anda tidak usah memikirkan itu. Anak bayi pun bisa wafat, kita bisa wafat. Kita minta, ya Allah, berikan aku husnul khatimah. Wafatkan aku dalam keadaan mati syahid. Wafatkan aku dalam keadaan berzikir pada Allah. Sekarang penyakit kanker di mana-mana. Nah, subhanallah. Jadi orang sakit sekarang curhat. Ini nggak lama kemarin-kemarin ini. Subhanallah. Orang sakit lagi, orang sakit. Banyak orang sakit. Alhamdulillah kita diberi kesehatan, masih bisa berzikir, masih bisa ibadah. Rasakan selalu bersama Allah. Ya, kebetulan saya ini sedang di gunung, ya, lagi ada upgrading para guru, ya kan. Terus ada 300 lebih. Jadi pagi, siang, sore kita ngajar. Malamnya kita kubur, simulasi kematian, simulasi alam barzah. Coba bayangin ketika kita di alam barzah, apa yang kita banggakan? Tidak ada. Jadi rasa persiapan kita akan wafat itu diasah ketika kita sholat. Sholat itu menyebabkan dunia serta senyum menjadi kecil dan menjadi ringan karena kita obsesi akhirat. Maka obsesi, our hopes, our dreams yang terbesar adalah akhirat. Itu adalah obat sakit jiwa, obat yang membersihkan jiwa kita. Sehingga kita lebih bersih jiwa kita, lebih sehat jiwa kita, dan mendapatkan jiwa yang sehat. Namanya an-nafsul mutmainnah. Bagi yang sakit mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Azza wa Jal. Dan yang terpenting penyakit itu membawa keberkahan. Sakit apapun akan menghapuskan dosa-dosa kita. Bagi yang tadi yang saya cerita-cerita tadi, itu yang kanker semuanya tuh.
Berbahagialah Anda karena kematian sudah mendekat dan kita sedang mempersiapkan kematian itu. Subhanallah. Ya, subhanallah. Dan kita bahagia kenapa? Wah, sudah siap kematian. Berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik. Bersilaturahmi, banyak bersedekah, apapun, apapun. Inilah nikmat yang dahsyat. Ada tiga istilah di dalam hadis. Ista'malahu, tahharahu, assalahu. Jadi kalau bahasa Indonesia agak repot. Kalau orang dicintai oleh Allah dan akan dikasih hadiah yang besar namanya husnul khotimah, ada tiga istilah. Allah akan tahharahu, membersihkannya. Ada lagi istilah dalam hadis yang lain, ista'malahu, Allah akan memakainya. Ada lagi yang asalahu, asal itu manis, madu, bukan dimadu, bukan, tapi menjadikan dia hidupnya manis pada akhir hayatnya. Ini bahasa agak susah. Jangan kita sahabat pun bertanya, ya Rasulullah maksudnya apa ini? Ista'malahu itu apa? Allah menjadikan lembaran hidupnya penuh dengan ketaatan, 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 ketaatan. Dia tidak sadar kematian ada di depan matanya. Subhanallah. Itu namanya memakainya. Sama, toharohu sama, membersihkannya. Allah membersihkan orang ini dengan ibadah, dengan ujian. Dia tidak sadar kematian ada di depan matanya. Subhanallah. Sama, Allah asalahu menjadikan dia lebih menjadikan manis, madu. Artinya apa? Perilakunya betul-betul manis, indah, luar biasa. Dia tidak sadar kematian ada di depan matanya. Inilah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbahagialah bagi yang sakit kanker, yang luar biasa sakitnya, dan mempersiapkan kematian. Al-Kais mandana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang bisa menguasai hawa nafsunya dan berbuat apapun menjadi bekal kematiannya. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.